Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat YouTube yang saya hormati, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi. Semoga semuanya dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Pada video ini insyaallah saya akan membagikan sebuah faidah tentang khasiat atau keagungan membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan jumlah bilangan tertentu. Semoga dengan dibagikannya faidah ini bisa menjadi barokah dan manfaat bagi yang mau mengamalkannya. Seperti biasanya, sebelum saya sampaikan faidah ini, terlebih dahulu saya sampaikan dulu sumbernya dengan tujuan supaya para sahabat yang mengamalkan lebih mantap, lebih yakin dalam hatinya. Kitab yang akan saya baca yaitu kitab yang bernama Khazinatul Asrar, seperti ini kitabnya, yang disusun oleh Sayyidi Muhammad Hakim Nazili, dan juga kitab Fathul Malikil Majid seperti ini yang disusun oleh Al-Imam Ahmad Ad-Dairabi rahimahullah. Sebelum saya lanjutkan video ini, terlebih dahulu saya haturkan terima kasih kepada para sahabat yang telah mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, melike-nya, bahkan men-share-nya. Semoga menjadi kebaikan yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Juga pada para sahabat yang sudah berkomentar di video saya yang dulu belum sempat saya jawab, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah saya mendoakan semuanya, semoga dalam pertolongan Allah, dalam ridho Allah, dan dalam kebahagiaan dunia dan akhirat. Selain itu, mohon maaf juga. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu hadzal kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Qala al-alim al-allama Syekh Ahmad Ad-Dairabi rahimahullah, telah berkata Al-Imam Ahmad Ad-Dairabi di dalam kitabnya Fathul Malikil Majid, wa min khawasil basmalati, sareng eta tetep tina sapalina khasiatna Bismillahirrahmanirrahim, idza tala ari di mana-mana maca ha kana eta Bismillahirrahmanirrahim saha asyakhsu jalmi, adada hurufiha kalawan sabing bilangan huruf na Bismillahirrahmanirrahim, bil jumalil kabir dengan menggunakan jumal kabir 786, yakni 786 kali. Saya terjemahkan supaya lebih mudah dipahami. Kata Imam Ahmad Ad-Dairabi di dalam kitabnya, sebagian daripada khasiat Bismillahirrahmanirrahim itu, andaikan ada orang membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan bilangan 786 kali, yaitu bilangan hurufnya Bismillah menggunakan adad jumal kabir. Jadi di dalam kitab hikmah ini disebut dengan adad jumal, seperti terangkan di dalam kitab Jawahirul Lama'ah, seperti ini kitabnya. Di sini ada yang namakan dengan adad jumal itu seperti begini: abajadun hawazun hatoyun kalamunun ila akhirih, alif 1, ba 2, jim 3, itu namanya adad jumal al-kabir. Contoh, bismillah, ba itu 1, sin itu 60, mim itu 40, alif 1, lam 30, ha itu 5, itu namanya adad jumal. Sudah, yang penting begini,
Siapa orang membaca bismillahirrahmanirrahim sebanyak 786 kali. Berapa lama? Sab'ata ayyamin, kalawan 7 hari, mutawaliyatin anu tuluy-tuluy. Baca bismillahirrahmanirrahim 786 kali selama 7 hari berturut-turut. Untuk apa? Ala niyati ay amrin kana, untuk hajat apa saja. Min jalbi khairin, menarik kebaikan. Contohnya kita ingin diterima pekerjaan, kita pengen cepat diangkat jadi pegawai negeri, atau kita punya perusahaan ingin barokah, ingin sukses, ingin laris, kita punya bisnis ingin lancar, kita punya tender, ingin mendapatkan tender tadi misal, itu namanya jalbi khairin. Daf'in syarrin, atau menolak kejelekan, ada yang mengancam kita atau lain sebagainya, itu daf'in syarrin, agar kita selamat. Tarwiji bidha'atin, atau mau menjual sesuatu biar cepat laku, menjual tanah, menjual rumah, menjual mobil, itu namanya tarwiji bidha'atin. Jalbi ribihin, atau mengambil bati, ingin punya bati, ingin usahanya itu banyak untungnya, kurang lebih begitu. Bertani itu ingin banyak untungnya, bisnis itu ingin banyak untungnya, itu namanya talbi ribihin, menarik bati. Maka kana yatimmu lahu dzalik, dengan barokah bismillahirrahmanirrahim tadi, maka hajatnya akan sempurna, berhasil biidnillahi ta'ala, dengan izinnya Allah ta'ala. Jadi baca bismillah sebanyak 786 kali selama 7 hari berturut-turut. Boleh sebelum baca bismillah kita sholat sunat hajat dulu, atau kita sholat sunat tahajud dulu, baru kita berniat satu hajat, lalu kita baca bismillahirrahmanirrahim. Cuma satu amanat, supaya cepat kabul, bacanya jangan cepat-cepat, tapi harus tartil. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Jangan mencari bilangan dengan tidak jelas hurufnya. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Itu kadang-kadang jarang kabul. Bahkan ini sahabat-sahabat sekalian, banyak teman-teman yang menggunakan riadah seperti ini. Misalnya ada yang mau menjual tanah, menjual mobil, alhamdulillah banyak yang berhasil. Seperti itu hadirin sekalian, sahabat-sahabat sekalian. Selanjutnya, wa in qara'aha bidzalikal adad, andaikan dibaca sesuai bilangan tadi 786, alas siyami, disertai puasa, fil khalwati, di tempat sepi. Maksudnya tempat sepi itu tempat yang tidak bersama orang lain, di kamar atau di masjid ketika sepi sedang tidak orang lain. Fahuwa ahsanu wa asra'u, maka itu lebih baik dan lebih mempercepat fi tahsilil matlub, di dalam menghasilkan yang kita cari. Jadi sebaiknya disertai sambil puasa, bacanya di tempat yang sepi, insya Allah lebih mujarab. Andai 1 minggu belum berhasil, teruskan 14 hari, teruskan 21 hari, insya Allah sampai 49, insya Allah sudah banyak yang berhasil dengan cara seperti itu. Kemudian sahabat-sahabat sekalian, ada lagi makalah dari Sayyidi Muhammad Haqqin Nazili, wa man dawama ala qiraatiha, dan siapa orang yang mendawamkan membaca bismillahirrahmanirrahim, kulla yaumin alfa marratin, setiap hari sebanyak 1000 kali. Jadi tiap hari 1000, malam 1000 baca kita. Mau habis sholat isya, mau habis maghrib, atau habis tahajud, atau habis sholat hajat, 1000 kali. Qadha, mangka bakal nyumponan, maka Allah akan mengabulkan hajatahu, ing hajatna si jalmi, bil yusri, kalawan gampang, fid dunya wal akhirati, dina urusan dunia dan akhirat. Artinya siapa orang mendawamkan, berarti terus-terusan mendawamkan membaca bismillahirrahmanirrahim setiap hari atau setiap malam 1000 kali, 1000 kali bilangannya,
maka qadallahu hajatahu, Allah akan mengabulkan hajatnya bil yusri, dengan mudah, fid dunya wal akhirah, baik itu urusan dunia ataupun urusan akhirat, yang membacanya 1000 kali. Jadi boleh kita mengamalkan yang 786 ataupun yang 1000 kali. Nah, cara praktek pengamalannya supaya lebih sempurna, misalnya kita ambil waktu malam, usahakan terus tepat waktu. Kalau bisa bacanya maghrib terus, kalau habis isya terus, habis subuh terus, sebaiknya begitu. Atau kita mah enaknya habis tahajud terus. Jadi baiknya yang pertama awali dengan sholat sunat hajat, kemudian setelah kita istighfar, sholawat dan lain sebagainya, kita berniat akan hajat kita. Kemudian kita mulai baca Bismillahirrahmanirrahim dengan tartil, jangan tergesa-gesa. Bilangannya harus pas. Kalau dalam kitab 786, jangan sampai 800, jangan. Tepat, harus tepat. 786. Kalau 1000, ya 1000. Itu bagaimana? Itu ya 1000 juga bagus, lebih juga bagus. Tapi kalau kita ingin satu hajat, ingin mencapai pintu tertentu, maka harus tepat bilangannya. Ini saya gambarkan logika. Di sini pintunya pintu yang 786. Di sini pintunya yang 900 misalnya. Kita mau mencari faidah yang 786, jangan sampai lewat situ. Seperti itu. Kalau memang mengingat pahala atau sawab atau ganjaran membaca, ya semakin banyak semakin baik. Tapi kalau untuk satu pintu tertentu, kita harus tepat. Kuncinya harus tepat. Bilangannya 786 atau yang 1000 ya 1000. Setelah selesai kita berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi faidah daripada membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ini tercantum dalam kitab Syarah Safinatun Najah, yaitu Kashifatus Saja. Diceritakan oleh Syekh Al-Bantani, wa min khawasiha, dan termasuk khasiatnya bismillah. Idza talaha syakhsun 'indan naum. Andaikan ada seseorang baca Bismillahirrahmanirrahim ketika mau tidur. Berapa kali? 21 maratan, 21 kali. Amina tilkal lailah, maka orang tadi akan Allah selamatkan minasyaitani, daripada gangguan setan. Wa amina baituhu, dan akan selamat rumahnya minas sariqati, dari pencurian. Wa amina min mautil fuj'ah, dan orang tadi akan Allah selamatkan dari maut yang secara tiba-tiba. Malam kita tidur, kok kita pagi sudah tidak bergerak lagi, itu namanya mautil fuj'ah. Wa ghairi dzalika minal balaya, dan selain dari itu balai-balai Allah akan tolak. Membaca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali sebelum kita tidur. Para sahabat-sahabat YouTube yang saya hormati, itu antara lain faidah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang terakhir, ini faidah dari Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Saya langsung terjemahkan saja. Man qara'a Bismillahirrahmanirrahim isnai asyara alfi marratin. Siapa orang membaca bismillah, yang ini mas sebanyak 12.000 kali. Tapi setiap 1000 kali selang dulu melakukan sholat sunat hajat 2 rakaat. Jadi baca bismillahnya 12.000, cuma setiap dapat 1000 kita sholat sunat hajat dulu 2 rakaat. Setelah salam melanjutkan Bismillahirrahmanirrahim lagi sebanyak 1000. Lalu sholat sunat lagi 2 rakaat, terus sampai 12.000 kali bismillah. Maka diterangkan dalam kitab, faida balagha, diterangkan dalam kitab, fa inna hajatahu tuqda biidnillahi ta'ala, maka hajat orang tadi akan Allah kabulkan. Misalnya kita punya hajat yang besar, cobalah praktekkan faidah dari Imam Ghazali ini, melakukan sholat sunat. Jadi pertama kita baca Bismillahirrahmanirrahim dulu sebanyak 1000, selang dulu sholat 2 rakaat, terus bismillah lagi 1000 kali, sholat lagi 2 rakaat, sampai bilangan bismillah mencapai 12.000. Setelah selesai kita berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ghazali, fa inna hajatahu tuqda biidnillah, maka hajat orang tadi biidnillah akan Allah kabulkan. Sahabat-sahabat YouTube yang saya hormati, cukupkan sekian. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, juga mohon doa dari para sahabat sekalian. Semoga kita semua dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Andaikan ada kata yang benar, itu fadl dari Allah. Andaikan ada yang salah, itu di kemudahan saya sendiri.
Sekian, afwan minkum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.